Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kami sebagai bentuk ucapan terima kasih dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Holy and anointed one, Jesus, risen and exalted one, Jesus, your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus. Oh, Jesus. Risen and exalted one, Jesus, your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Holy and anointed one, Jesus, risen and exalted one, Jesus, your name is like honey on my lips, your spirit like water to my soul. Your word is a lamp unto my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I
love you. Jesus, I love you. I love you. Oh, I love you, Lord, I love you. We worship your God. We worship your God. Oh Lord, I need you. I want you more than anything. You are my everything. Ooh, I am hungry to you, Lord. I am thirsty to you, Lord. Oh God, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. Oh, can touch my heart. I want you. I want you, Lord, more and more, Lord, Lord, Lord. Love you, Lord, love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Oh, my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be the sweet, sweet sound in your ear. I love you, I love you, I love you. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice to worship
rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Say, I love you, I love you. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, oh Lord, oh Lord, oh Lord. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Thank you, Lord. Let it be sweet, a sweet song in your ears, O Lord. Biar perenungan kami terdengar manis di telingamu. Dan firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Senyampang kami menyembah-Mu, senyampang kami memuji-Mu, senyampang kami mendengarkan renungan. Allah hadir di tempat kami masing-masing. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada orang lain, apa yang dialami oleh orang lain, tidak menentukan apa yang harus kita alami. Contoh, misal kalau seseorang di usia tertentu mengalami satu penyakit A, bukan berarti itu juga akan kita alami. Apa yang terjadi pada usia tertentu, pada gender tertentu, itu tidak mendetermine, tidak menentukan apa yang kita alami. Kalau kita melihat Alkitab, kita akan melihat banyak contoh-contoh bagaimana Tuhan itu melakukan sebuah exception. Sebabnya pada saat ini kita akan merenungkan tentang the exception atau perkecualian. Perkecualian yang kita akan lihat. Perkecualian atau exception itu bicara tentang anomali. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tidak bisa terjadi, namun bisa terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya. The exception, perkecualian. Sebuah sesuatu yang bersifat anomali, tidak pada umumnya. Bapak Ibu, Alkitab penuh atau dibanjiri dengan contoh-contoh kisah-kisah yang berbicara tentang exception, perkecualian. Kalau kita melihat Sarah, tidak pernah dalam catatan ada seorang nenek usia 90 tahun bisa hamil dan melahirkan anak. Namun Allah melakukan exception, perkecualian dengan Sarah. Usia yang kata Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 11 mengatakan sudah mati haid, sudah lanjut usia. Pas di age sudah lewat masa produktifnya. Namun Tuhan melakukan exception, perkecualian. Sehingga seorang perempuan yang mandul, seorang nenek di usia yang sudah lanjut, Tuhan buat perkecualian bisa hamil. Hal ini mengajar pada kita semua bahwa
Allah bisa melakukan perkecualian atau exception di musim yang sepertinya sudah lewat, musim produktivitas sudah tidak ada lagi, tapi Tuhan bisa melakukan exception. Kita bisa melahirkan sesuatu yang karya-karya yang luar biasa di usia yang kata orang sudah lewat. Usiamu sudah tidak produktif lagi, tapi Allah bisa melakukan exception. Kita bisa melahirkan pelayanan-pelayanan yang luar biasa di usia yang katanya bagi orang usia sudah lewat. Usiamu tidak muda lagi, usiamu sudah seperti ini, ditambah lagi dengan kondisimu. Tapi bagi Allah, Allah bisa melakukan exception. Bapak Ibu, belum pernah ada orang dimasukkan ke gua singa yang penuh dengan singa kelaparan dan keluar dengan selamat. Namun Allah melakukan perkecualian, exception dengan Daniel. Sebagaimana yang dicatat di kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel menjawab Raja Darius yang mengatakan demikian. Aku tidak apa-apa Tuanku, aku baik-baik saja karena ada malaikat yang datang dan membuat singa-singa itu mulutnya terkatup. Tidak mungkin manusia dijebloskan di gua singa yang penuh dengan singa kelaparan tanpa celaka. Tapi Allah melakukan exception dengan pribadi yaitu Daniel membuat perkecualian. Bapak Ibu juga tidak mungkin kita memasuki dapur api. Dengan dapur api yang menyala-nyala dan keluar dengan selamat. Dan kalau Alkitab mengatakan di kitab Daniel pasal ketiga. 3 orang, Sadrah, Mesah, Abednego dilempar ke dapur api yang sangat menyala-nyala. Tapi kemudian nampak dilihat oleh Nebukadnezar. 3 orang tapi menjadi 4 orang. Dan keempat-empatnya tidak nampak seperti orang celaka. Tidak mungkin orang masuk di dapur api tanpa keluar dengan selamat. Tidak mungkin orang masuk ke dapur api tanpa ada bau asap api. Tapi Allah melakukan exception, perkecualian terhadap Sadrah, Mesah, Abednego. Seperti kata kitab Daniel pasal yang ketiga. Bapak Ibu, kita pun juga tidak mungkin mengelilingi tembok. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-6 tanpa bersuara. Namun kemudian pada hari ke-7 dikelilingi selama 7 kali dan disuruh berteriak pada waktu kelilingan yang ke-7. Dan tembok itu runtuh. Tidak mungkin. Namun Allah melakukan exception kepada Yosua dan orang Israel. Pada waktu kelilingan yang hari ke-7 mengelilingi 7 kali. Mereka berteriak, tembok Yeriko yang sangat tebal runtuh. Allah melakukan exception, perkecualian. Dan Bapak Ibu kita tahu tidak ada burung yang memberi makan manusia. Bird don't feed human. Biasanya manusialah, people lah yang memberi makan burung. Namun Allah melakukan exception, perkecualian. Burung yang harusnya diberi makan oleh manusia, tapi Allah mengubah taker ini menjadi giver, yang mengambil menjadi pemberi. Burung gagak dipakai oleh Allah memberi makan manusia, belum pernah ada. Manusia diberi makan oleh burung. Namun Allah melakukan exception. Di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 terhadap Nabi Elia. Tuhan melakukan perkecualian dipelihara oleh burung. Dan tidak pernah ada orang berjalan di Via Dolorosa menuju Kalvari, disalibkan di situ. Dan kemudian sepanjang hari Jumat dalam kuburan karena mati, sepanjang hari Sabtu tetap dalam kematian. Namun pada waktu Minggu pagi-pagi bangkit dan Allah melakukan exception kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat ada banyak exception, perkecualian. Kalau Tuhan dapat melakukan kepada Sarah, kalau Tuhan bisa melakukan exception kepada Daniel, kalau Tuhan bisa melakukan exception kepada Sadrah, Mesah dan Abednego, kalau Tuhan bisa melakukan exception kepada Yosua dan orang Israel, kalau Allah dapat melakukan exception kepada Elia, Allah yang sama pun bisa melakukan exception kepada diri kita. Sebabnya kita perlu berkata bahwa kitalah menjadi orang-orang selanjutnya, the next, yang mengalami perkecualian, exception dari Tuhan,
Yang orang lain berkata, nggak mungkin kamu dapat melakukannya. Tetapi karena Tuhan yang mengerjakannya, terjadilah hal itu. Bapak Ibu, seringkali yang membatasi keajaiban, mujizat bukan Allah. Allah tetap sama, Allah tidak berubah. Tapi yang membuat perkecualian, membuat kita tidak mengalaminya adalah pemahaman kita sendiri. Kita yang tidak percaya. Kita selalu berpikir, mana mungkin. Tetapi kalau membaca Alkitab, dipenuhi dengan kisah-kisah exception, perkecualian. Bagi orang lain tidak mungkin, tapi Allah melakukan itu menjadi terjadi. Apa yang kata orang lain tidak mungkin bisa terjadi dan tidak pernah bisa terjadi. Tetapi Allah menjadikan terjadi, dan itu disebut the exception. Sesuatu yang anomali, tidak masuk akal. Sesuatu yang di luar kewajaran. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, Alkitab dibanjiri, dipenuhi. Cara Tuhan memanggil Bapak Ibu dengan saya, dengan istilah-istilah yang tidak umum. Ambillah contoh, Tuhan memanggil Bapak Ibu dengan saya, the light on the world, terang dunia. Cara Allah memanggil kita di luar hal yang umum. You are the salt on the world, kamu adalah garam dunia. Dan Tuhan mengatakan demikian. Yang umum adalah kamu pemenang. Tetapi Tuhan melakukan exception, sesuatu perkecualian, melampaui sesuatu yang umum. You are more than conqueror. Engkau lebih daripada orang yang menang. Tuhan mengatakan engkau adalah kepala dan bukan ekor. Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun lagi. Sebuah penyataan dari Allah tentang kita. Hanya problemnya adalah apakah kita percaya? Yang membuat kita stuck, tidak mengalami exception atau perkecualian, sesuatu yang adikodrati. Mungkin karena pemahaman dan pemikiran kita yang membatasi Allah bekerja luar biasa. Secara umum, seorang nenek usia 90 tahun yang mandul tidak mungkin bisa hamil. Allah melakukan exception. Tidak mungkin orang yang dilempar ke gua yang penuh dengan singa kelaparan itu tetap keluar dengan selamat. Tapi Allah melakukan exception kepada Daniel. Tidak mungkin dimasukkan ke dapur api yang bernyala-nyala dengan hebat, tanpa bau asap dan keluar dengan selamat. Kecuali Allah melakukan exception, perkecualian kepada Sadrah, Mesah dan Abednego. Tidak mungkin seorang taker, pengambil diubah menjadi pemberi, burung yang biasanya pengambil. Tapi kali itu dipakai oleh Allah, exception. Dipakai untuk memelihara manusia, memelihara Elia. Luar biasa. Mungkin pemahaman kita yang perlu mempercayai firman Tuhan. Dan saya mengakhiri dengan bagian kitab Lukas pasal 1 ayat 37. Pada waktu Maria bertanya, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku masih perawan, belum ada pria yang menjamah dia. Bagaimana mungkin saya bisa hamil? Dan kemudian Tuhan mengambil satu konklusi berkata begini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagian ini mungkin Bapak Ibu percaya dan kita suka berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan itu luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, seringkali kita hanya separuh, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan itu kebenarannya, tapi juga ada kebenaran yang meneguhkan kita. Seperti Markus 9 ayat 23 yang mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Bapak Ibu dengan saya percaya ini the word of God, percaya ini firman Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Namun juga pertanyaannya bagi kita semua hari ini, kita bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ambillah keputusan saat ini untuk percaya. Mungkin selama ini kita terpuruk, kita merasa buktinya aku juga tidak mengalami. Siapa tahu hari ini mujizat Tuhan terjadi sehingga kita mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin kita sudah putus asa melakukan banyak hal. Tapi siapa tahu harimu menjadi hari di mana seperti perempuan yang sakit pendarahan, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Dan hari itu menjadi hari mujizatnya. Di tempat di mana kita ada saat ini. Kita bicara, ucapkan, declare, katakan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amen. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya pada firman Tuhan, percaya pada Allah yang memberi janji ini, kita percaya
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan kerjakan, Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Pastikan hidup kita mengasihi Tuhan. Dia sanggup melakukan exception, perkecualian. Amin. Mari kita hampiri Tuhan bersama-sama. Kita lakukan, kita pujikan bahwa Dia Allah yang luar biasa besar. Dia Allah yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Iman kami bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saat ini Tuhan di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami mengalami perkara-perkara yang ajaib. Saat ini berdoa dan kami mau mengatakan, aku punya Allah yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Tidak ada barang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan melakukan keajaiban. Saat ini Tuhan di tempat di rumah kami masing-masing yang sedang terbaring dalam sakitnya, berdoa pada saat ini, mungkin terpuruk dalam sakit penyakitnya, merasa bahwa dia diabaikan oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan pada saat ini berkata, engkau dikasihi oleh Tuhan, engkau disayangi oleh Tuhan. Dan saya berkata oleh bilur-bilur Yesus Kristus, engkau sudah sembuh. Tuhan alirin kuasa kesembuhan-Mu. Kau saat ini sedang mengalami keputusasaan, bahkan ada di ujung ingin bunuh diri, berkata saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkitkan kembali harapan. Ada iman kembali bangkit. Dan Roh Kudus menolong dan kami berkata tidak ada yang barang mustahil bagi orang percaya. Tuhan, kami berdoa biar ada keajaiban demi keajaiban terjadi. Yang sedang mengalami jalan buntu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditolong, ada exception, ada perkecualian. Sebagaimana Tuhan kerjakan kepada Sarah, sebagaimana Tuhan kerjakan kepada Abraham, sebagaimana Tuhan kerjakan kepada Daniel, kepada Yosua, Sadra, Mesa, Abednego, kepada Elia, kepada Kristus Yesus. Tuhan bisa melakukan exception bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami terima kebaikan, kami terima kemurahan, kami terima kesembuhan, kami terima mujizat daripada Tuhan. Dan jadilah sebagaimana yang kau imani dan percayai. Karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa besar, yang Dia berkata, aku bukanlah manusia sehingga aku menyesali. Dan janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Saat itu Tuhan, panjang hari ini kami akan melihat kebaikan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, dan melihat mujizat Tuhan. Terpuji nama-Mu dan berkat nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan berkat satu nama yang luar biasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan memberkati.